Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allah ta'ala fi kitabil karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fa idza qazaytumus sholata fadhkurullaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubikum fa idza ma'nantum fa aqimus sholata innas sholata kanat 'alal mu'minina kitaban mauquta. Sadaqallahul azim. Amma ba'd. Saudara-saudaraku sekalian, pada kesempatan kali ini kita akan membacakan kitab sholat. Di dalam Quran surat An-Nisa yang baru saja kita bacakan, apabila kamu telah selesai sholat, maka ingatlah kepada Allah sewaktu berdiri, duduk, dan berbaring. Kemudian, kalau sudah aman, tentram, maka kerjakanlah sholat itu sebagaimana biasanya. Sesungguhnya, sholat itu diwajibkan kepada orang-orang mukmin dengan tertentu waktunya. Kemudian, dalam surat Ali Imran ayat 30, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullahu wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim. Berkatalah hai Muhammad, bila kamu cinta kepada Allah, maka ikutilah aku. Pasti Allah mencintai kamu dan mengampuni dosa-dosamu, dan Allah itu yang Maha Pengampun dan Maha Penyayang. Hadis dari Talhah bin Ubaidillah bahwa ada seorang laki-laki penduduk Najd yang kusut rambut kepalanya datang kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, yang kami dengan dengungan suaranya tetapi tidak memahami apa yang dikatakan, sehingga setelah dekat rupanya ia menanyakan tentang Islam. Maka sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, sholatlah 5 waktu dalam sehari semalam. Kata orang tadi, adakah lagi kewajibanku selain itu? Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab, tidak, kecuali bila kamu hendak bertatawu atau sholat sunnah. Diriwayatkan oleh Bukhari Muslim. Hadis dari Malik bin Huwairid radhiyallahu an bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sholatlah kamu sebagaimana kamu melihat aku melakukan sholat. Diriwayatkan oleh Bukhari. Cara-cara sholat. Bila kamu hendak menjalankan sholat, maka bacalah Allahu Akbar dengan ikhlas niatmu karena Allah, hanya karena Allah. Seraya mengangkat kedua belah tanganmu sejurus bahumu, mensejajarkan ibu jarimu pada daun telingamu. 2. Mensejajarkan. Lalu letakkanlah tangan kananmu pada punggung telapak tangan kirimu di atas dadamu. Lalu bacalah doa iftitah. Allahumma ba'id baini wa baina khotoyaya kama ba'adta bainal masyriqi wal maghrib. Allahumma naqqini minal khotoya kama yunaqqas thawbul abyadu minad danas. Allahumma ghsil khotoyaya bil ma'i wasalji wal barud. Atau wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal ard hanifan musliman wa ma ana minal musyrikin.
Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. La syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana awwalul muslimin. Wa ana minal muslimin. Allahumma antal maliku la ilaha illa anta. Anta rabbi wa ana abduka zalamtu nafsi wa'taraftu bi dzambi faghfirli dzunubi jami'an la yaghfiru dzunuba illa anta wahdini li ahsanil ahlaqi la yahdi li ahsaniha illa anta wasrif anni sayyi'aha la yasrifu anni sayyi'aha illa anta labbaika wa sa'daika wal khairu kulluhu fi yadaika wasyurru laisa ilaik ana bika wa ilaik tabarakta wa ta'alaita astaghfiruka wa atubu ilaik. Kemudian membaca A'udzu billahi minasyaitonir rajim dan membaca Bismillahirrahmanirrahim. Lalu membaca surat Al-Fatihah. Kemudian membaca salah satu surat dari Quran. Dan dengan perlahan-lahan. Dengan diperhatikan artinya dan dengan diperlahan-lahan. Kemudian angkatlah kedua belah tanganmu seperti dalam takbir pemula. Seperti ini ya, dua-duanya. Lalu rukuklah dengan bertakbir. Seraya melempangkan atau meratakan punggungmu dengan lehermu. Jadi rata antara ketika rukuk yang benar, itu rata antara punggung dan leher. Memegang kedua lututmu dengan dua belah tanganmu. Sementara itu berdoalah, Subhanakallahumma Rabbana wa bihamdika Allahumma gfirli. Atau berdoalah dengan salah satu doa dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian angkatlah kepala untuk i'tidal dengan mengangkat kedua belah tanganmu seperti dalam takbiratul ihram. Dan berdoalah Sami Allahu liman hamidah. Dan bila sudah lurus berdiri, berdoalah Rabbana walakal hamd. Lalu sujudlah dengan takbir, letakkan kedua lututmu dan jari kakimu di atas tanah, lalu kedua tanganmu, kemudian dahi dan hidungmu. Ya. Jadi urutannya kalau mau sujud, lutut dulu, dua lutut sesuai tuntunan di sini ya. Ini berdasarkan hadis. Letakkanlah kedua lututmu dan jari kakimu di alas tanah. Lalu kedua tanganmu, baru tangan. Lutut dulu, baru tangan. Kemudian dahi dan hidungmu dengan menghadapkan ujung jari kakimu ke arah kiblat. Berarti kakinya seperti ini. Serta merenggangkan tanganmu daripada kedua lambungmu. Tangannya itu direnggangkan dari lambung, jangan didekatkan. Ya, bisa dibayangkan ya. Tapi enggak begitu renggang ya. Dengan mengangkat sikumu. Sikunya itu diangkat. Jangan, bahasa Jawanya itu jangan domprok gini ya. Jangan domprok, tapi diangkat sikunya. Dalam bersujud itu hendaklah kamu berdoa, Subhanakallahumma
Rabbana wa bihamdika Allahumma gfirli. Atau berdoalah dengan salah satu doa dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Lalu angkatlah kepalamu dengan bertakbir dan duduklah tenang dengan berdoa. Allahumma gfirli warhamni wajiburni wahzini warzuqni. Lalu bersujudlah kedua kalinya dengan bertakbir dan membaca tasbih seperti dalam sujud yang pertama tadi. Kemudian angkatlah kepalamu dengan bertakbir dan duduklah sebentar, lalu berdirilah untuk rokaat yang kedua. Berarti apabila hendak mau rokaat kedua itu duduk sebentar. Duduk sebentar baru dilanjutkan berdiri. Seperti itu ya. Rakaat kedua dengan menekankan tangan pada tanah. Dan kerjakanlah dalam rakaat yang kedua ini sebagai dalam rakaat yang pertama. Hanya tidak membaca doa iftitah yang tadi. Setelah selesai dari sujud kedua kalinya, maka duduklah di atas kaki kirimu. Dan tumpukanlah kaki kananmu serta letakkanlah kedua tanganmu di atas kedua lututmu. Julurkanlah jari-jari tangan kirimu, sedang tangan kananmu menggenggam jari kelingking, jari manis, dan jari tengah, mengacungkan jari telunjuk, serta sentuhlah ibu jari pada jari tengah. Seperti ini. Adapun duduk dalam rakaat akhir, maka caranya memajukan kaki kiri sedang kaki kanan bertumpu dan dudukmu bertumpukan pantatmu. Dan bacalah tasyahud. At-tahiyatu lillah wassalawatu wattayyibat. Assalamu alaika ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alaina wa ala ibadillahis salihin. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Lalu baca sholawat pada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Kemudian berdoalah kepada Tuhanmu sekehendak hatimu yang lebih pendek dari doa dalam tasyahud akhir. Kemudian berdirilah untuk rakaat yang ketiga kalau sholatmu itu 3 atau 4 rakaat. Dengan bertakbir mengangkat tanganmu. Dan kerjakanlah dalam 2 rakaat yang akhir atau yang ketiga seperti dalam 2 rakaat yang pertama. Hanya kamu cukup membaca Al-Fatihah saja. Dan sesudah rakaat yang terakhir, bacalah tasyahud serta sholawat kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Lalu hendaklah berdoa memohon perlindungan dengan membaca Allahumma inni a'udzubika min azabi jahannam wa min azabil qabri wa min fitnatil mahya wal mamati wa min syarri fitnatil masihid dajjal. Minta dijauhkan dari fitnah dajjal. Setiap sholat akhir rakaat memohon agar Allah menjauhkan kita semua dari fitnah dajjal. Kemudian bersalamlah dengan berpaling ke kanan dan ke kiri. Yang pertama sampai terlihat pipi kananmu dan yang kedua sampai terlihat pipi kirimu oleh orang yang di belakangmu. Berarti menengoknya itu harus sempurna ya, seperti ini. Nah, jadi pipi kanan ataupun pipi kiri itu bisa terlihat dari
yang di belakang. Jadi sempurna seperti ini. Nah, nggak boleh seperti ini ya. Assalamualaikum, nggak boleh ya. Harus sempurna, pelan-pelan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berhenti dulu, jangan langsung geleng ke sini ya. Berhenti dulu, kemudian Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada jeda antara salam yang pertama dan salam yang kedua. Jika sholatmu 2 rakaat, maka letakkanlah doa isti'adah setelah membaca sholawat kepada Nabi sesudah rakaat yang kedua, lalu bersalamlah sebagai yang tersebut. Perhatian, tidak ada perbedaan antara pria dan wanita dalam cara melakukan sholat sebagai yang tersebut di atas. Jadi, jelas ya, tidak ada perbedaan antara laki-laki dan perempuan. Ini ada dalilnya di sini ya. Itu untuk sholat mungkin bisa dipahami, dipraktekkan. Untuk yang selanjutnya kita langsung bahas saja yang ini. Doa iftitah ya. Ini doa iftitah ada banyak perbedaan. Tetapi secara garis besar ini yang ada di dalam hadis ya. Yang ada di dalam hadis itu ada 2. Yang ada di dalam buku ini itu ada 2 yang sesuai hadis. Apabila ada yang berbeda dari sini, silakan ditanyakan kepada ustadz atau ustazah yang mengajari rekan-rekan semua ya. Ini Allahumma ba'id baini wa baina khotoyaya kama ba'atta bainal masyriqi wal maghrib. Allahumma naqqini minal khotoya kama yunaqqas thawbul abyadu minad danas. Allahumma ghsil khotoyaya bil ma'i wal thalji wal barad. Itu yang pertama. Yang kedua, wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal ard hanifan musliman wa ma ana minal musyrikin. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. La syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana awwalul muslimin minal muslimin. Allahumma antal maliku la ilaha illa anta. Anta rabbi wa ana abduka. Zalamtu nafsi wa'taraftu bidhambi faghfirli dhunubi jami'a la yaghfiru dhunuba illa anta wahdini li ahsanil ahlaqi la yahdi li ahsaniha illa anta wasrif anni sayyi'aha la yasrifu anni sayyi'aha illa anta. Labbaika wa sa'daika wal khairu kulluhu fi yadaik wasyarru laisa ilaika ana bika wa ilaik. Tabarakta wa ta'alaita astaghfiruka wa atubu ilaik. Kemudian setelah tadi diulang lagi ya, setelah iftitah ta'awud ya, ta'awud dulu sesuai dalilnya itu ta'awud dulu. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Baru bismillahirrahmanirrahim. Kemudian Al-Fatihah. Kemudian surat-surat pendek dalam Al-Quran. Kemudian tasbih dalam ruku. Ini contoh dari Nabi itu ada beberapa. Ada 3.
subhanakallahumma rabbana wa bihamdika Allahumma gfirli, atau subhana rabbiyal azim, atau subuhun quddusur rabbul malaikati warruh. Kemudian ketika i'tidal, sami Allahu liman hamidah rabbana walakal hamd, atau setelah membaca sami Allahu liman hamidah ada doa yang lain, Allahumma rabbana lakal hamdu mil asmawati wa mil al ardi wa mil ma syi'ta min syai'in ba'd, atau setelah sami Allahu liman hamidah, rabbana walakal hamdu hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih. Kemudian tasbih dalam sujud, Rasul juga mencontohkan ada beberapa, subhanakallahumma rabbana wa bihamdika Allahumma ghafirli, atau subhana rabbiyal a'la, atau subuhun quddusur rabbul malaikati warruh. Doa waktu duduk di antara dua sujud, Allahumma ghafirli warhamni wajburni wahdini warzuqni. Kemudian doa tasyahud, at-tahiyatu lillah wassalawatu wattayyibat, assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh, assalamu alayna wa ala ibadillahis salihin, ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Kemudian sholawat, Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Doa sesudah tasyahud awal. Sesudah tasyahud awal, belum yang terakhir ya. Apabila 2 rakaat ini nggak perlu, nanti langsung doa sesudah tasyahud akhir kalau 2 rakaat. Ini kalau 3 rakaat atau 4 rakaat berarti tasyahud awalnya ini doa, salah satu doa contohnya, Allahumma inni dhalamtu nafsin zulman katsira wa la yaghfiru dhunuba illa anta faghfirli maghfiratin min indika warhamni innaka antal ghafurur rahim. Kalau doa tasyahud akhir ini, Allahumma inni a'udzubika min azabi jahannam wa min azabil qabri wa min fitnatil mahya wal mamati wa min syarri fitnatil masihid dajjal. Masihid dajjal. Kemudian salam ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini ya. Sebagai penutup, ini ada hadis yang diriwayatkan oleh Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Iman itu ada lebih 70 bagian atau cabang. Maka yang paling utamanya perkataan tidak ada Tuhan melainkan Allah. Dan yang terendah menyingkirkan bahaya dari jalanan. Dan malu itu termasuk dari iman. Oke, demikian untuk pembacaan kitab sholat. Mudah-mudahan bermanfaat dan kita selalu senantiasa mengerjakan ibadah itu sesuai tuntunan dari Rasulullah SAW. Mungkin ada yang berbeda dari buku yang saya bacakan. Silakan perdalami
tanyakan kepada guru, ustadz, alim ulama yang mengajarkan sholat, bacaan sholat, dalil-dalilnya itu seharusnya ada. Karena seperti tadi di awal mukodimah yang saya sampaikan, sholatlah kamu mengikuti sholatku. Jadi baik gerakan, kemudian bacaan itu harus sesuai dengan apa yang disampaikan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Demikian, mohon maaf banyak kesalahan. Astaghfirullahaladzim li walakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.